Halo anak-anak, perkenalkan nama Bapak Pak Yusuf Triwicaksono, bisa dipanggil Pak Yusuf. Dalam kesempatan ini Pak akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos, yang berarti rumah tangga, aturan. Oikos rumah tangga, nomos aturan. Ini filosofinya dari sini. Lebih jelasnya bisa kalian pelajari sendiri tentang filosofinya ekonomi. Hal yang mendasar dipelajari ekonomi adalah kelangkaan. Kenapa tentang kelangkaan? Karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Contoh, misalkan kalian ke sekolah membawa uang saku Rp20.000, kalian datang ke kantin. Apakah kalian bisa membeli semua yang ada di kantin tersebut? Saya rasa tidak. Dengan uang 20.000 kalian, dalam hal ini kalian akan menentukan pilihan prioritas mana yang akan kalian penuhi terlebih dahulu di kantin tersebut. Itu contoh sederhananya. Jadi ekonomi itu mempelajari tentang kelangkaan. Yang paling dasarnya adalah kelangkaan karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas, sehingga melakukan pilihan dan menentukan skala prioritas. Ketika kalian melakukan pilihan dan menentukan prioritasnya, maka akan muncul biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Baik, anak-anak, kalau di sini ada pertanyaan bisa langsung WA ke saya di slide ini, atau line saya nanti di akhir akan saya cantumkan. Baik, menurut para ahli, ilmu ekonomi adalah seperti ini. Menurut M. Manulang, ada lagi menurut Amwal, dan ada beberapa ahli yang lain yang Pak tidak cantumkan di slide ini. Ini bisa dibaca sendiri di sini. Dari beberapa ahli ekonomi, maka bisa ditarik kesimpulan, maka ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Ini kuncinya, mencapai kemakmuran untuk belajar ekonomi. Tokohnya ini bisa dibaca sendiri. Tokoh pertama kali yang menulis tentang ekonomi. Next. Masalah ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke masalah ekonominya. Dalam proses produksi dibutuhkan berbagai sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Di antaranya ada sumber daya alam atau SDA, ada SDM atau sumber daya manusia, lalu sumber daya modal, dan yang terakhir sumber daya keahlian. Ada 4 ini. Baik, next. Sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Faktor SDA adalah sumber daya yang tersedia di alam semesta, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat digunakan untuk kebutuhan hidup. Misalkan tanah, air, sinar matahari, dan barang tambang. Contohnya ini di slide. Lanjut, ada SDM. Suatu negara dapat berkembang pesat tidak
cukup didukung dengan memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi kemampuan SDM yang mengelola kekayaan alam di suatu negara dapat berpengaruh. Sini SDM. SDM atau tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi yang pertama tenaga kerja terdidik. Contohnya dokter, guru. Nih, tenaga kerja terdidik, memiliki keahlian karena sekolah. Lalu ada tenaga kerja terlatih, memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerja. Ada lagi tenaga kerja tidak terdidik, tenaga kerja kasar ini di sini, yang mengandalkan tenaga saja. Dikelompokkan dalam tiga ini SDM. Lanjut, kita masuk ke pilihan dan skala prioritas di lanjutan di slide 1 tadi. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah hal dasar yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena berpengaruh kepada derajat kemanusiaan. Sedangkan keinginan, kebutuhan yang telah dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, kedudukan, sosial, dan tujuan. Ini perbedaannya kebutuhan dan keinginan. Jadi kalian harus membedakan nih nanti dalam kehidupan sehari-hari, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Misalkan kalian mau membeli HP, kebutuhan kalian tentang HP itu apa? Misalkan untuk browser, untuk chat, ya cukup yang sederhana saja. Kecuali kalian butuh untuk kualitas video, untuk kamera yang bagus, mungkin kalian butuh merogoh kocek yang lebih dalam lagi. Itu. Lanjut, kita masuk ke kebutuhan. Ada kebutuhan menurut intensitas, karakteristik, waktu, subjek. Baik, kita mulai dari yang intensitas. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Primer, kata kuncinya ini, kebutuhan yang jika tidak terpenuhi maka kehidupan kalian terganggu. Contoh, primer itu termasuk kebutuhan sandang, pangan, papan. Jika salah satu ini tidak terpenuhi, maka kehidupan kalian akan terganggu. Contoh, kalian tidak bisa makan, maka kehidupan kalian terganggu. Kedua, kalian tidak punya sandang, terganggu hidup kalian kalau kalian tidak bisa memenuhi itu. Terakhir, kalian tidak punya papan atau tempat tinggal, maka kalian juga akan terganggu. Di sini bukan primer. Lanjut ke kebutuhan fisik dan spiritual, kebutuhan atau jasmani dan rohani. Di sini di karakteristik nih, kebutuhan jasmani ya kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh kalian yang terlihat. Kebutuhan rohani, kebutuhan rohani kalian, misalkan ibadah, rekreasi, dan sebagainya. Lanjut, ada waktunya, ada kebutuhan saat ini atau masa datang. Kebutuhan masa datang kita bicara, kalau kebutuhan saat ini kan jelas. Masa datang itu misalkan kalian tidak tahu nanti kalian tuh ada keperluan apa di masa datang. Makanya ada yang namanya tabungan. Nah, ini untuk kebutuhan masa datang. Lalu menurut subjek ada kebutuhan privat, ada kebutuhan publik. Di sini. Baik, kalau ada pertanyaan bisa langsung WA ke saya. Nah, ini barangnya sekarang. Menurut sifat cara memperoleh, ada barang ekonomi, ada barang bebas, ada barang elit. Nah, barang ekonomi, barang yang pemenuhannya memerlukan pengorbanan. Pengorbanan dalam hal ini kalian mengeluarkan uang,
untuk memperoleh barang ekonomi itu. Barang bebas yaitu barang yang tersedia oleh alam, bebas kalian mendapatkan itu tanpa pengorbanan, misalkan udara, sinar matahari, dan lain-lain. Lalu ada barang elit. Barang elit itu barang yang berguna ketika jumlahnya sedikit. Ketika jumlahnya banyak malah berbahaya. Contoh, api. Ketika jumlahnya sedikit, kalian bisa menggunakan sebagai keperluan untuk memasak. Ini barang elit. Tapi kalau besar apinya berbahaya. Lanjut, menurut cara penggunaannya ada barang substitusi, ada barang komplementer. Substitusi di sini adalah barang pengganti. Contoh, kalian ketika tidak ingin makan nasi, kalian bisa menggunakan kentang, diganti, mengganti. Sedangkan barang komplementer adalah barang pelengkap. Barang tersebut tidak akan berjalan ketika tidak ada pelengkapnya. Contoh, TV dengan listrik, ada lagi motor dengan bensin, dan lain-lain. Menurut cara pengerjaannya ada barang mentah atau bahan baku, ada barang setengah jadi, ada barang jadi. Contoh, ada sutra, ulat sutra diambil ininya, benangnya, itu barang mentah. Ketika setengah jadi, benang tersebut dijadikan kain, dan barang jadinya adalah baju, final product di sini. Menurut wujudnya ada barang konkret, ada barang abstrak. Nah, menurut fungsi tujuan penggunanya ada barang konsumsi, ada barang produksi, ada barang modal. Next. Baik, kita masuk ke pembagian ilmu ekonomi. Ada yang pertama, ekonomi deskriptif. Yang kedua, teori ekonomi. Yang ketiga, ekonomi terapan. Nanti bisa kalian pelajari sendiri ini. Pak akan menyinggung sedikit saja di sini. Baik, kita masuk ke biaya peluang, opportunity cost. Ini adalah nyambung ke slide 1 tadi. Ketika kalian melakukan pilihan, maka akan ada pengorbanan tentang skala prioritas tadi. Jadi biaya peluang adalah biaya kesempatan yang merupakan biaya yang timbul akibat dari mengorbankan kesempatan menggunakan barang dan jasa untuk tujuan yang lain. Ini contoh, misalkan kalian tadi punya 20.000, punya uang 20.000 ke kantin, kalian memberikan 20.000 itu bakso, maka kalian mengorbankan selain bakso kalian korbankan karena kalian memilih untuk makan bakso dengan uang 20.000 tadi. Contohnya seperti ini. Keidira, seorang tenaga kerja berpeluang menjadi akuntan pendidik dengan gaji Rp2.600.000 per bulan, menjadi karyawan bank dengan gaji Rp2.700 per bulan, dan berpeluang menjadi karyawan BUMN dengan gaji Rp2.900.000 per bulan. Apabila Keidira memilih karyawan BUMN dengan gaji berapa? BUMN Rp2.900.000 per bulan. Maka biaya peluang yang dikorbankan Keidira adalah ini, Rp2.700.000. Kalau ada kasus seperti ini, soalnya disebutkan seperti ini, ada 3 seperti ini. Yang pertama gaji Rp2.600.000 sebagai akuntan, lalu pegawai bank dengan gaji Rp2.700.000, lalu BUMN Rp2.900.000. Dia memilih BUMN dengan gaji Rp2.900.000, maka yang dikorbankan adalah yang terbesar. Yang terbesar dalam hal ini adalah karyawan bank Rp2.700.000, bukan dijumlahkan. Rp2.600.000 tambah Rp2.700.000, bukan seperti itu. Yang dikorbankan adalah yang terbesar.
2.700.000 dalam kasus ini. Baik, next. Ini ada lagi contoh soal. Bu Julia seorang pegawai, untuk menambah penghasilan berencana membuka usaha warung nasi dengan memprediksi keuntungan Rp250.000 per hari. Berjualan sayur dan buah dengan keuntungan Rp200.000 per hari, dan membuka usaha khusus batik spray, sarung bantal, pakaian dari anak sampai dengan orang tua 1 bulan memperoleh keuntungan Rp9 juta. Karena keterbatasan modal, ia hanya mampu membuka 1 jenis usaha. Besar biaya peluang 1 bulan sama dengan 30 hari di sini. Apabila Bu Julia membuka usaha dengan dagang khusus batik dan spray, sarung bantal, pakaian dari anak sampai dengan orang tua adalah, oke, kita hitung di sini pembahasannya. Nah, usaha warung nasi tadi kan 250.000 kali 30 7.500.000. Jual sayur keuntungannya 200.000 per hari kali 30 6 juta. Sedangkan usaha batik keuntungan 1 bulan 9 juta. Maka dalam hal ini yang dikorbankan adalah opportunity cost-nya adalah jika ibunya tadi membeli usaha batik spray 1 bulan keuntungan 9 juta, yang dikorbankan yaitu 7.500.000. Seperti itu. Baik, ini ada contoh soal anak-anak, silahkan kerjakan, bisa di capture ya. Ini ada 5 soal di sini, habis slide ini ada 2 soal lagi. Baik, sudah di capture. Ini nomor 4, nomor 5, silahkan capture dulu. Baik, anak-anak, ini Pak juga ada latihan soal lagi, silahkan capture. Ada 5 soal lagi tentang materi hari ini. Sudah di capture? Kalau sudah, silahkan kerjakan di lampiran, nanti difoto, kirim ke email saya akan cantumkan juga email saya di sini. Kalau kesulitan mengirim ke email, bisa ke WA langsung atau ke Line, seperti itu. Baik anak-anak, selesai untuk slide hari ini. Jika ada kekurangan, Bapak minta maaf, karena Bapak juga lagi nggak enak badan ini ketika membuat video ini. Jika ada yang kurang jelas, kurang mengerti tentang slide ini, bisa langsung kontak ke saya. Baik, tugasnya Pak tunggu sampai 3 hari ke depan.